dia akan mendapatkan maqam tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bentuknya orang yang mendapatkan maqam tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak akan memandang dalam diri kita ini hartanya, tidak akan melihat wajahnya, tapi akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalnya. Kita perhatikan, kita buktikan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal atau mati namanya. Ketika masuk ke dalam keranda jasad kita diiringi yang 4 hal. Ada saudara kita, ada tetangga kita, ada istri kita, ada mungkin suami kita dan anak-anak kita, bahkan harta kita, bahkan ada amal kita. Ketika sampai jasad kita dikubur jamaah rahimahumullah, yang 3 akan kembali lagi meninggalkan kita. Berarti yang 1 tetap akan mengiringi kita. Yang 3 adalah istri dan anak kita, bahkan mungkin suami kita, tetangga kita dan harta kita. Sedangkan yang 1 yang akan terus mengiringi sampai di akhirat kelak, tiada lain adalah amaliyah kita. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, amaliyah yang akan menjadikan manusia kita maqamnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tiada lain akan mampu menjaga kualitas tarawih ini maupun amaliyah yang lain ini menjadi amaliyah yang mempunyai kedudukan mukhlis, orangnya ikhlas perbuatannya hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mempunyai nilai ikhlas dalam ibadah salat kita, saum kita, puasa kita, atau mungkin salat sunnah tarawih kita tidak akan mendapatkan apa-apa keutamaannya dalam salat sunnah tarawih ini yang Allah janjikan kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang jamaah rahimakumullah, dari tahun ke tahun Ramadan ini terkadang hanya seremonial belaka. Yang saya rasakan dulu ketika masih usia anak-anak jamaah, yang namanya gemar Ramadan ini terasa sampai ke hati. Tapi sekarang sudah mulai hilang rasanya. Dari mulai tanggal 1 sampai 30 di masjid itu penuh jamaah, tidak berkurang sedikit pun. Tapi kalau sekarang adalah kita bisa lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 7 alhamdulillah penuh. Bahkan mungkin 10 hari pertama penuh masjid itu. Tapi alhamdulillah dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 30 alhamdulillah semakin penuh. Di mana penuhnya? Mungkin di mall atau dan sebagainya. Di sana, di sini mah tidak. Insyaallah di sini mah akan selalu istiqomah seperti ini. Tapi inilah wajah-wajah yang harus kita perhatikan, harus kita renungkan jamaah rahimahullah. Jangan-jangan Allah sudah mencabut keberkahan dalam ibadah sholat sunnah tarawih atau amaliyah di bulan Ramadan setiap tahun kita bertemu. Bagaimana caranya jamaah rahimahullah? Bangkitkan amaliyah ibadah kita dengan kualitas ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ikhlas tidak akan pandang bulu, tidak akan pandang pilih amaliyah apapun bentuknya, termasuk tarawih yang dilaksanakan, tidak akan melihat siapa imamnya, berapa rakaatnya, panjang tidak itu bacaannya, istiqomah melaksanakan. Kadang-kadang ada tetangga yang berisik, tahu enggak hari ini imamnya, tahu si bapak anu sok panjang mau laik di imam we. Sudah diawali dengan hal-hal yang hatinya apa? Sudah tidak mau lagi melaksanakan. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innalillahi la yaqbalullahu ila amalihi sholihan." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amaliyah seorang kecuali amal itu diiringi dengan ikhlas. Diibaratkan ikhlas itu adalah biji dengan kulitnya, atau mungkin ada gambar dengan maknanya. Jadi kalau kita beramal tanpa nilai ikhlas ya rahimakumullah, amaliyah kita tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, Allah akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Ketika kita melaksanakan tarawih, ketika kita melaksanakan tahajud jamaah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dalam hidup permasalahan hidup kita.
baik yang kecil maupun yang besar. Ketika kita tengadah jemari, sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan memohon kepada Allah, Allah akan membukakan jalan selebar-lebarnya, tufatihu abwaabus sama, membuka pintu langit bagi orang-orang yang mau tengadah jemari melaksanakannya. Maka disitulah jamaah rahimakumullah, hidup ini tidak terlepas dari masalah. Karena memang dunia ini adalah tempat membuat masalah. Tapi kadang-kadang masalah itu ada selesai di dunia, tapi terkadang yang tidak selesai akan diselesaikan nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita maksimalkan jamaah rahimakumullah kedudukan kita melaksanakan amalia dalam melaksanakan sholat sunnah tarawih ini. Iringi, ingat jamaah rahimakumullah, jangan sampai lupa dengan kedudukan dari sholat sunnah tarawih itu bisa menjadikan seluruh masalah hidup kita bisa selesai dengan masalah tahajud ataupun tarawih. Kenapa jamaah? Karena orang yang melaksanakannya merupakan hamba yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang melaksanakan tahajud maupun tarawih jamaah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan dalam hidup dan kehidupannya. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan jemaah, ketika manusia kedatangan yang namanya nilai-nilai kebaikan, wa qul ja'al haqqu wa ja'aqal batil innal batila kana zahuqa. Hidup ini jamaah, kita tidak bisa memungkiri diri kita sendiri. Ada yang baik, ada yang buruk. Orang yang melaksanakan tarawih atau tahajud akan dilindungi, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan terus istiqomah dalam kebaikan. Oleh karena itu, bagaimana ketika kita melihat hal ini yang Allah tawarkan kepada kita, kita tidak tergiur dengan yang Allah berikan. Marilah kita sama-sama maksimalkan amalia di bulan Ramadan ini, terutama melaksanakan amalia pada saat ini yang kita laksanakan semacam sholat sunnah tarawih diiringi dengan yang namanya tadarus Al-Quran. Karena ingat jamaah, antara sholat sunnah tarawih, antara tahajud dengan membaca Al-Quran, itu adalah satu paket dalam masalah ibadah. Lihat jamaah rahimahullah, dalam surah Al-Muzammil, qumil laila illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila aw zid aw rattil qur'ana tartila. Kita mendirikan yang namanya sholat tahajud lalu diiringi dengan membaca Al-Quran. Sempurna itu ibadah yang kita laksanakan. Oleh karena itu, ba'da sholat tarawih lalu tadaruslah baik di masjid maupun di rumah. Karena pada dasarnya antara tahajud atau tarawih dan tadarus itu tidak bisa dipisahkan dalam keibadahan kita. Semoga Allah terus membimbing lahir dan batin kita dan menerima amal ibadah kita dengan bimbingan nilai ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hari ini adalah masih masuk 10 hari pertama, masih panjang perjalanan kita. Persiapkan mental, fisik dan segala macamnya supaya kita sampai di penghujung bulan Ramadan dan kita mendapatkan gelar yang utama orang-orang yang takwa yang hanya disematkan di wisuda tanggal 1 Syawal pada tahun ini. Mudah-mudahan usia kita sampai pada akhirnya. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.